Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman yang good looking? Hari ini saya mendapatkan sebuah pertanyaan yang menarik dari salah seorang sahabat saya. Beliau agak kebingungan dengan salah satu istilah yang belakangan ini mulai populer kelihatannya, atau mungkin beliau sendiri baru mendengarnya. Nah, istilah apa itu? Jadi istilah tentang moderat. Ya, moderat padahal secara terminologis istilah ini sudah sering digunakan oleh orang, baik hal dalam berdiskusi, dalam menyampaikan pendapat, dalam ceramah. Di diskursus tentang moderat ini sejatinya sudah lama, tapi boleh jadi orang-orang setipe dengan beliau juga banyak yang tidak mengerti betul apa itu moderat, apalagi ditambahi dengan embel-embel Islam, menjadinya Islam moderat. Nah, beliau bertanya, "Bang, apa sih moderat itu? Apa sih Islam moderat?" Saya juga baru dengar itu, karena pas sholat subuh saat kultum, penceramah menyampaikan tentang Islam moderat. Apaan sih bang Islam moderat? Nah, ini yang akan kita bahas. Islam moderat, beragama dengan moderat di zaman now. Moderat akhir-akhir ini sering muncul dan terngiang-ngiang di telinga kita. Istilah ini semakin populer dan semakin digaungkan di mana-mana sebagai jawaban dari munculnya gerakan radikalisme, atau bahkan mengcounter paradigma pandangan dari kelompok-kelompok radikal. Istilah moderat ini juga seperti menjadi kata-kata magis, magic, yang jika itu diucapkan, maka seseorang itu akan menjadi canggung. Karena kalau seseorang itu tidak dianggap moderat, maka dia akan dianggap radikal. Secara tidak langsung, sebagian orang mengejar legitimasi, gelar, dan stempel moderat ini. Moderat itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari istilah modern. Kalau boleh disebut, modern, modernisme, modernisasi, moderat adalah kata yang berasal dari barat dan telah dipakai dalam bahasa Indonesia. Jadi serap menjadi bahasa Indonesia. Dalam masyarakat barat, modernisme, modern, mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat-adat, institusi yang lama menjadi sesuai dengan pendapat dan keadaan yang baru, yang timbul akibat dari munculnya gerakan keilmuan dan teknologi saat ini. Sebagai istilah yang muncul bersamaan dengan modernisasi, moderat adalah hasil efek samping dari tercerahkannya peradaban barat, atau yang dikenal dengan Enlightenment. Gerakan modernisme atau gerakan di zaman pencerahan peradaban barat muncul
menurut sebagian pakar sejarah, di abad ke-16. Ditandai dengan Barat mulai mengenal tentang keilmuan dan teknologi yang mendapatkan alih transfer dari peradaban Islam, di mana Islam ketika itu menguasai jantung Eropa di Spanyol, sehingga persinggungan antara Islam dan Barat setidaknya menjadi faktor utama Barat menjadi tercerahkan, atau yang juga dikenal dengan istilah Renaissance, kelahiran kembali peradaban Barat, menjadi satu peradaban yang kemudian berhasil mempengaruhi, menguasai, dan membuat koloni-koloni. Istilah moderat sendiri tidak memiliki definisi yang baku. Moderat ditafsirkan beragam. Secara umum, moderat diartikan sebagai posisi di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sejatinya adalah istilah yang baru muncul belakangan, dan memang tidak dikenal istilah ini dalam konsep peradaban Islam. Karena Islam memiliki konsep sendiri, yaitu konsep adil, atau juga konsep wasatiyah. Untuk saat ini kita akan bahas dulu tentang konsep moderat. Nah, pengertian moderat menurut Barat adalah sebuah sikap yang menerima konsep demokrasi, pluralisme, feminisme, bahkan kecenderungan adalah jika ingin dikatakan moderat, maka kita harus anti syariah. Bahkan yang menarik, pemerintahan Amerika secara fungsional mengatakan orang yang moderat atau muslim yang moderat adalah muslim yang menerima kebijakan Amerika dalam mengatur tatanan dunia. Dia tidak anti terhadap Amerika, dia tidak anti terhadap Yahudi, dan tidak melakukan konfrontasi kepada Israel. Ini pengertian moderat menurut Barat. Salah satu cendekiawan Barat terkemuka, John L. Esposito, mengatakan moderat itu sama juga dengan pluralisme. Yesus seseorang akan dikatakan moderat jika dia tidak meyakini sepenuhnya kebenaran agamanya. Dia mesti meyakini kebenaran agama-agama yang lain. Itulah moderat. Katakanlah di Prancis, moderat diartikan sebagai dukungan terhadap pelarangan penggunaan pakaian identik dengan muslim, seperti penggunaan cadar dan hijab. Juga sepakat untuk memonitor kegiatan keagamaan. Jadi pada dasarnya istilah moderat ini sampai sekarang masih problematis. Satu sisi moderat bisa diartikan juga sebagai bentuk ekstremisme, ekstrim melawan Islam, atau juga bisa disebut liberalisme, yaitu mendangkalkan konsep-konsep akidah Islam. Barat juga menjelaskan tentang konsep moderat diartikan sebagai seorang yang tidak ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, dan juga tidak sepakat dengan konsep jihad. Artinya, sebagai seorang muslim yang moderat,
kita tidak boleh menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dan juga menjadikan syariat Islam sebagai tuntunan kehidupan, karena itu tidak moderat. Umat Islam yang moderat mesti menjunjung tinggi kesetaraan gender, mendukung LGBT. Itulah moderat. Demikianlah pengertian moderat, yang pada awalnya adalah respon dari kemajuan zaman, respon dari modernisasi menjadi moderat. Istilah ini kemudian menjadi problematis ketika istilah ini digandengkan dengan istilah Islam, menjadi istilah baru, yaitu Islam moderat. Jadi Islam moderat, istilah ini kemudian mereduksi konsep-konsep dasar Islam. Jika moderat dipadankan dengan konsep wasatiyah dan konsep adil, konsep ini memiliki makna tersendiri dan tidak sama konsepnya dengan pandangan Barat tentang moderat. Konsep wasatiyah dan konsep keadilan itu merujuk pada Al-Quran dan dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Jika moderat diartikan sebagai sebentuk toleransi, sejak awal kemunculannya, Islam sangat toleran dan menghargai perbedaan. Islam tidak lahir dari ruang hampa. Sebelum kewujudannya, sudah ada dua peradaban besar di timur dan di barat, yaitu peradaban Romawi dan peradaban Persia, yang mengapit Arab di tengah-tengah. Pun ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah tidak serta-merta memaksa orang-orang menjadi Muslim. Karena Islam satu-satunya agama yang memiliki konsep dasar la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ini tidak ada di agama-agama lain, hanya Islam. Jadi jika moderat diartikan sebagai toleransi, Islam sudah lebih awal dan sudah lebih mengerti apa itu makna toleransi dan menghargai keberagaman. Tidak seperti Barat yang memiliki masa kelam yang tidak mengerti konsep toleransi seutuhnya. Di mana kita tahu masa kelam Barat, seperti yang ditulis oleh Dr. Adian Husaini dalam bukunya Wajah Peradaban Barat, menunjukkan bagaimana sadisnya, bengisnya Barat ketika di masa kegelapan dahulu. Bahkan banyak cendekiawan-cendekiawan di Barat harus dieksekusi ketika pandangannya berbeda dengan pandangan teologis. Katakanlah tentang pusat tata surya. Jika pandangan teologis di Barat menjadikan bumi sebagai pusat tata surya, sains di Barat mengatakan mataharilah pusat tata surya. Di situ terjadi benturan pendapat, sehingga para cendekiawan, ilmuwan, saintis banyak dieksekusi. Eksekusi inkuisisi. Inkuisisi adalah bentuk kezaliman, kegelapan peradaban Barat yang mempertentangkan antara agama dengan sains. Dan itu tidak pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Konsep wasatiyah secara terminologis tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Buya Hamka dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, sepenggal ayat ini mengartikan, dan demikianlah telah kami jadikan kamu suatu umat yang di tengah, wasaton.
Pengertian umat yang di tengah ini, seperti dikatakan oleh Buya Hamka, adalah tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Wasatiyah, di tengah-tengah, bersikap adil. Ke kanan tidak seperti Nasrani, ke kiri tidak seperti Yahudi. Jadi arti wasatiyah adalah bukan seperti Nasrani dan bukan seperti Yahudi. Menjadi umat wasaton, umat yang ada di tengah-tengah. Itu juga sejalan dengan surat Al-Fatihah yang selalu kita baca di setiap sholat, di mana kita memohon kepada Allah untuk menunjuki kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang sesat. Sebuah hadis Rasulullah mengatakan maghdub dan dhalin adalah Yahudi dan Nasrani. Di mana sebuah hadis menyebut yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai ialah Yahudi, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Yahudi dimurkai karena mereka selalu mengingkari segala petunjuk yang dibawakan oleh Rasul mereka. Kaum Yahudi bahkan membunuh para nabi-nabi, sehingganya Allah menjadi murka. Nasrani tersesat karena sangat cinta kepada Nabi Isa Al-Masih. Mereka katakan Isa itu anak Allah. Bahkan Allah sendiri menjelma menjadi anak, datang ke dunia menebus dosa. Jadi sejatinya moderat itu adalah Islam itu sendiri. Karena Islam selalu berada di tengah-tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Jika ingin menjadi orang yang moderat, maka jadilah orang Islam.